Pencarian logam mulia tak hanya sampai lubang. Masih ada proses memecahkan batu dari karung bahan. Uniknya, para pemecah batu yang mengandung emas di desa ini didominasi oleh kaum Hawa. Mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Emang kalau dari Bapak Tani. belum cukup hasilnya? Gitu. Ada cepat-cepat gitu. Tapi ini buat tambah-tambahan gitu ya? Biasanya uangnya untuk apa kalau Ibu dapat upah gitu? Buat makan sehari-hari. Langsung Iya, makan sehari-hari. buat sehari-hari ya dapet. Enggak. Satu hari berapa karung? 6 kan? 6 karung. 6 karung. Satu karung di upah berapa? 6.000. Iya, Berarti sehari 30 ribuan. iya. Kurang lebih gitu. Tapi itu dibayar setiap hari? Eh, Apa seminggu sekali? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Memang hasilnya tidak menentu. Namun pekerjaan ini menjadi harapan besar bagi mereka untuk menyambung hidup. Dari sini, hasil tumbukan batu akan digiling di mesin yang biasa mereka sebut sebagai gelundungan. Disinilah batu harus digiling bersama air dan mengalami pencucian dengan air raksa hingga akhirnya didapatkan butiran emas. Berdasarkan data dari berbagai penelitian sejak zaman kolonial Belanda tahun 1850, kandungan emas di desa Kertajaya sangat tinggi, mencapai 56 gram per ton. Ini jauh lebih besar dibandingkan kandungan emas di Papua yang hanya mencapai 0,8 gram saja per tonnya. Bayangkan besarnya cadangan mineral emas di desa ini yang mencapai lebih dari 3 juta ton. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama mereka jika potensi di wilayah mereka menjadi rebutan para investor pertambangan. Karena ada koperasi yang mengorganisir kegiatan para penambang, setiap lubang tambang di Desa Kertajaya memiliki kewajiban memberikan 10% hasil muatan mereka kepada koperasi. Misalnya, dari 59 karung hasil lubang tambang Pak Agan, ada 6 karung yang ia berikan kepada koperasi. Tujuannya untuk biaya operasional koperasi dalam memfasilitasi para penambang bekerja di sini. Para penambang pun tidak mendapatkan upah berupa uang, melainkan ada jatah karung harian yang akan diberikan kepada mereka. Ini masing-masing karyawan punya bagian. Ini karyawan di lubangnya Pak Agan? Iya, betul. Oh, justru di bagiannya bentuknya batu? Ya, baginya bagi batu, jadi nggak bagi uang. Gitu. Diolah sendiri? Iya, diolah sendiri masing-masing, kadang olah. Kenapa nggak bentuk uang Pak Agan? Karena nggak ada kepuasan. Kalau karyawan nggak ada kepuasan. Justru maunya bentuk batu? Iya, jadi puas. Mau kecil, mau besar, puas. Kalau bagi batu. Walaupun belum tentu Ya, belum berapa tentu hasil. intinya puas. Gitu. Jadi kepuasan itu ya dibagi batu. Walaupun uang itu besar, jadi nggak puas. Karena dari batu ini kadang-kadang lebih besar dari nilai uang. Ada juga yang lebih kecil dari nilai uang. Tergantung nanti ngolahnya ya. Sebenarnya penambangan rakyat ini berada di tengah lahan perkebunan teh. Para penambang yang juga merupakan warga Desa Kertajaya ini menggunakan sekitar 2% dari total lahan kebun seluas 1.192 hektar. Zat asam dari pohon teh memang berkontribusi besar membuat kandungan mineral di dalam tanah semakin menguat. Inilah yang membuat para penambang yakin perkebunan teh yang cukup luas di berbagai daerah di Jawa Barat sebenarnya merupakan lahan yang kaya mengandung mineral. Penambang sadar pekerjaan mereka tergolong ilegal. Namun dalam perjalanannya mereka kini sedang mengurus perizinan kegiatan penambangan rakyat. Tapi jika penambangan ilegal biasanya identik dengan tambang yang tidak disiplin dan bahkan cenderung merusak lingkungan, tambang rakyat di Desa Kertajaya ini mengubah anggapan itu dengan kegiatan mereka yang terorganisir dengan baik serta menjaga lingkungan dengan mereklamasi 83 hektar lahan bekas tambang. Sayangnya, kini posisi mereka belum mendapatkan kejelasan. Terbitnya 5 surat keputusan dan 2 kali penyelenggaraan forum ternyata belum melahirkan kerjasama bagi pihak-pihak yang terkait.